Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tema 5, subtema 1 dan subtema 2 SPDP kelas 6. Untuk fokus materinya tentang reklame. Reklame, alat untuk menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan barang hasil produksi atau jasa terhadap masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata menarik. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat reklame. Yang pertama, gambar ilustrasi harus menarik. Yang kedua, komposisi warna. Ketiga, slogan atau teks. Selanjutnya ada kalimat harus singkat, jelas, dan mudah diingat. Yang terakhir, isi reklame itu harus jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Macam-macam reklame. Yang pertama ada iklan. Pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Contohnya, iklan pada surat kabar dan televisi. Namun, pada era sekarang, iklan-iklan itu sudah merambah ke dunia sosial media. Bisa Instagram, kemudian kalian bisa mengiklankan produk kalian lewat YouTube, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada spanduk. Salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya dan banyak dijumpai di persimpangan jalan atau di atas jalan. Kemudian spanduk biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Kemudian yang ketiga ada brosur, berbentuk selembaran kertas. Kemudian brosur ini biasanya dibagikan di tempat umum. Kalau kalian melewati counter seperti itu yang dibagi-bagikan adalah brosur. Brosur ini berisi informasi yang ditunjukkan kepada masyarakat. Selanjutnya ada poster. Poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar. Biasanya ditempel di tempat umum. Dan ukurannya seperti buku gambar A3, A2, atau bahkan lebih kecil A4. Kemudian ada embalase. Embalase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Informasi-informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut. Biasanya di kaleng susu, kemudian di jajanan juga ada, dan lain sebagainya. Baliho. Jenis reklame yang berukuran besar. Biasanya ini di persimpangan jalan, di alon-alon, di simpang-simpang yang besar, di kota-kota besar itu banyak ditemukan baliho. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk, sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangganya. Selanjutnya ada banner. Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangga. Besi ini bisa dipindah-pindah, jadi bersifat fleksibel, bisa digulung, bisa dilipat untuk bannernya, bisa dipindah-pindah tempat. Selanjutnya ada leaflet, berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Bedanya dengan brosur, kalau leaflet itu yang dilipat, kalau brosur dia tidak dilipat. Ya, bedanya cuma seperti itu. Selanjutnya ada logo. Sebuah tulisan, sketsa, atau gambar yang mempunyai makna tertentu dan bisa mewakili identitas atas suatu bentuk entitas seperti lembaga, organisasi, perusahaan daerah, negara, atau produk. Dan logo ini akan menjadi brand kalian. Selanjutnya ada logo-logo yang terkenal di dunia. Mulai dari Google yang sering kalian gunakan untuk searching, kemudian ada Apple, produknya yang terkenal adalah iPhone, kemudian ada KFC, kemudian itu yang paling pojok ini adalah logo universitas terkenal dunia. Nah, ini sebuah logo yang kemarin kita jumpai pada materi tematik, tema 4, ASEAN. Penetapan logo ASEAN dilakukan pada 8 April 2010. Kemudian ada makna logo. Jadi sebelum kalian membuat logo, kalian harus memperkirakan, memperhitungkan makna dari warnanya, makna dari bentuknya,
itu harus ada. Nah, ini ada makna-makna dari logo ASEAN, mulai dari warna biru, warna putih, kemudian ada lagi yang bentuknya bentuk padi, bentuk tulisan, itu memiliki makna sendiri-sendiri. Kemudian ada tahapan pembuatan logo. Yang pertama memilih tema, tentunya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Logo itu buat apa? Semisal logo itu untuk semisal fotografi. Jadi harus memperkenalkan, melihatkan bahwa ini adalah logo untuk fotografi. Ada bentuk lensa atau seperti apa, atau tulisan fotografi seperti itu. Yang kedua, membuat gambar atau simbol yang sesuai tema. Ketiga, menulis kata atau kalimat yang sesuai tema. Keempat, menulis makna, simbol, gambar, dan warna yang dipakai. Jadi, setiap simbol itu harus memiliki makna. Kemudian ada manfaat logo. Yang pertama, logo khusus. Menjadi ikon khusus yang membuat produk mudah diingat. Jadi, semisal kalau ada tulisan Google, oh, ini untuk searching mencari materi, mencari apapun ada di Google. Selanjutnya, sarana promosi. Logo dapat memuat pesan yang menggambarkan suatu produk. Selanjutnya, pembeda produk lain. Masyarakat akan lebih bisa membedakan produk antara produknya Android dan produknya Apple. Itu akan lebih mudah dengan logo, ya. Kemudian untuk subtema 2, kita akan membahas lebih detail tentang poster. Yang pertama, bagian-bagian poster. Bagian poster, terdapat judul poster pada bagian atas poster. Ada judul. Yang kedua, di dalam poster tertera nama penyelenggara yang mengadakan acara, ya. Yang ketiga, informasi singkat tentang isi pameran. Selanjutnya, waktu dan tempat diselenggarakan acara itu harus tertulis jelas. Yang terakhir, kontak yang dapat dihubungi. Semisal ada kebingungan terkait informasi yang ada di poster, itu ada kontak yang bisa dihubungi, entah nomor telepon, nomor WA, atau sosial media lainnya. Kemudian kriteria poster kegiatan yang baik. Yang pertama, bahasa mudah dipahami. Kedua, tulisan harus jelas. Kemudian peletakan judul poster harus tepat. Penulisan waktu dan tanggal harus jelas. Pemilihan warna. Kemudian yang keenam, gunakan warna tulisan yang mudah dibaca atau mencolok. Nomor 7, gambar untuk melengkapi poster terlihat jelas agar dapat menarik pembaca. Yang terakhir, ukuran poster disesuaikan dengan tempat. Terima kasih, sekian untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.